Dalam video kedua ini kita akan mempelajari jenis-jenis error dalam survei yang dilakukan dengan metode sampling. Di dalam statistika 2 kita sudah belajar terkait dengan error estimasi. Jadi misalkan kita ingin mengestimasi mu, ya, kita punya populasi, di dalamnya ada mu, tapi kita tidak bisa mengambil data dari seluruh elemen populasi, maka kita ambil sampel berukuran n. Nah, jadi dari sampel berukuran n kita dapatkan apa? X bar. Jadi misalkan mu-nya 100, X bar kita 99, maka selisih dari X bar dikurangi dengan mu, ya, itu adalah minus 1. Ini adalah error estimasi. Nah, atau dalam kasus lain quick count, ya, dalam pemilihan presiden kemarin, misalkan setelah selesai perhitungan oleh KPU didapatkan kandidat 1 mendapat 51,9%, ya, hasil quick count adalah let's say 52,3%, maka selisihnya di sini adalah 0,4, itu adalah error dari quick count. Ya. Error tidak bisa dihindari, nanti kita lihat, ya. Jadi error estimasi dari metode survei tidak bisa dihindari. Kenapa? Ada beberapa sumber dari error. Ini saya ambil dari buku Bethlehem, buku yang bagus, ya, untuk metode survei. Jadi kesalahan terjadi jika parameter yang diestimasi dengan sampel berbeda dengan parameter populasi tadi, ya, misalkan X bar tidak sama dengan mu. Nah, selisihnya dari X bar minus mu itu disebut dengan total survey error, ya. Jadi tadi 1%, ya, atau 0,4% itu total survey error. Penyebabnya ada dua kelompok. Yang pertama adalah sampling error, dan yang kedua adalah non-sampling error. Nah, kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah sampling error. Apa itu sampling error? Sampling error adalah sampling yang terjadi semata-mata akibat sampling design. Dan ini tidak mungkin dihilangkan. Kenapa? Kecuali populasinya 100% homogen. Jadi setiap anggota populasi memiliki nilai 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ya. Jadi siapapun yang terpilih sebagai sampel, rataannya tetap 5, which is sama dengan mu, ya. Tetapi kalau populasinya sedikit saja bervariasi, ya, kemungkinan besar rataan dari sampel yang terpilih tidak akan sama dengan mu, rataan populasi. Dan antar sampel itu pasti ada variabilitas X bar, ya, rataan sampel. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa selama kita memiliki ukuran sampel tidak sama dengan ukuran populasi, pasti ada variasi. Yang itu menjadi sumber selisih antara parameter sebenarnya dengan parameter sampel kita. Jadi simply sampling error tidak bisa dihilangkan manakala kita menggunakan sampel untuk mengestimasi populasi. Nah, sumbernya ada dua kalau dipecah lagi. Yang pertama adalah estimation error. Nah, jadi ini tadi, ya, estimation error itu akibat kita menggunakan data dari sampel yang dipilih secara random. Data berbeda, estimasinya berbeda. Selisihnya itu disebut dengan estimation error. Yang kedua, ini yang mungkin lebih teknikal, adalah specification error. Itu terjadi karena apa? Karena probabilitas seorang responden terpilih, ya, pada kenyataannya tidak sama dengan probabilitas yang kita desain. Ya, contohnya apa? Misalkan kita menggunakan simple random sampling, ya. Tetapi di kasus tertentu ternyata ada NIM yang double, ya, misalkan seperti itu. Nah, maka probabilitas terpilih dia 2 kali lipat, ya. Mahasiswa-mahasiswa yang namanya tertulis 2 kali ini, probabilitas terpilih dia 2 kali lipat. Nah, itu artinya apa? Probabilitas dia terpilih sebenarnya lebih besar dari yang kita desain, yang kita rencanakan. Atau dalam cluster sampling, ya, ukuran klasternya berbeda-beda, tetapi kita anggap sama. Ya, jadi cluster yang lebih besar pasti probabilitas terpilihnya lebih
besar, ya. Seharusnya, ya, karena proporsional, ya. Tetapi karena kita anggap sama, probabilitas dia terpilih menjadi lebih kecil. Maka orang-orang di dalam klaster yang ukurannya besar, probabilitas terpilihnya lebih kecil dibanding orang-orang dalam klaster yang ukuran klasternya kecil. Nah, itu contoh dari specification error. Yang berikutnya adalah non-sampling error. Jadi kalau sampling error itu susah dihindari, ya, bahkan untuk tadi estimation error itu impossible untuk dihilangkan. Non-sampling error itu lebih mudah dihilangkan teorinya. Nah, non-sampling error dibagi dua. Yang pertama adalah observation error. Ini dapat terjadi meskipun seluruh elemen dijadikan sampel, ya, meskipun kita melakukan sensus. Karena dia non-sampling, error ini masih bisa terjadi. Jadi observation error itu kesalahan yang terjadi selama proses mendapatkan dan mencatat jawaban. Yang pertama adalah over coverage error, ya. Ini terjadi adanya elemen yang bukan termasuk populasi target masuk ke dalam kerangka survei. Ya, misalkan apa? Misalkan dari list data dosen, ya, misalkan ternyata ada beberapa nama yang sebenarnya bukan dosen, ya, tetapi ada di situ. Atau ada mahasiswa yang bukan mahasiswa ITB lagi, tetapi namanya masih di situ. Udah lulus atau sudah pindah gitu, ya, atau DO, tapi namanya masih ada di situ. Ya, mereka tidak akan beli Starbucks di kampus karena udah nggak pernah ke kampus. Tapi bisa saja terpilih, ya, sebagai sampel dan jawabannya akan membuat bias. Kemudian measurement error itu ketika responden tidak paham sehingga jawabannya seharusnya dia menjawab, kalau dia paham dengan benar jawabannya 5, karena dia tidak paham dia menjawab ragu-ragu 3 gitu, ya. Nah, jadi selisih 2 itu disebut dengan measurement error. Berikutnya adalah processing error. Nah, ini gampang sekali menghilangkannya, jadi salah input dan sebagainya. Nah, selain observation error, ada yang disebut dengan non-observation error. Kesalahan terjadi akibat pengukuran dikerjakan tidak dapat dilaksanakan. Kenapa dia tidak dapat dilaksanakan? Ada dua. Yang pertama, non-coverage. Jadi ada elemen dari populasi yang tidak masuk ke dalam sampling frame. Kebalikan dari over coverage, ya. Kalau over coverage yang seharusnya tidak masuk, kalau under coverage yang seharusnya masuk tidak masuk. Misalkan apa? Misalkan ada satu halaman yang hilang, ya, tercecer dari daftar mahasiswa ITB. Nah, jadi mahasiswa yang namanya ada di halaman yang tercecer itu tidak akan terpilih. Itu disebut dengan non-coverage. Ada juga non-response. Non-response itu adalah responden yang terpilih tidak bersedia memberikan jawaban. Nah, kalau mahasiswa yang terpilih dan tidak bersedia memberikan jawaban ini cukup banyak dan mereka karakteristiknya cukup berbeda dengan mahasiswa yang mau memberikan jawaban, maka estimasi MIU kita akan bias, ya. Akibat yang non-response ini tidak memberikan jawabannya. Dan kemudian kita ganti dengan orang-orang yang mau memberikan respons. Ya, tentu saja hasilnya akan bias ke jawaban orang-orang yang mau memberikan respons. Ini yang disebut dengan non-observation error. Nah, jadi kita lihat sekali lagi, ya. Jadi total survei error tadi, ya, misalkan yang harusnya 100 ternyata 99, jadi selisih 1% ini penyebabnya ada banyak. Dalam merancang teknik sampling, nah, kita harus hati-hati. Yang ini lebih mudah dihilangkan. Nah, kalau yang ini lebih susah. Ini akan tergantung pada teknik sampling yang kita miliki. Ukuran sampelnya apakah cukup? Masih ingat, ya, di statistika 2, error itu tergantung juga dengan N, ya. Nanti kita lihat di belakang. Jadi semakin besar N, harapannya error makin kecil. Kemudian yang kedua, teknik samplingnya apakah simple, ya, kemudian stratified, cluster, ya. Nah, itu juga akan menentukan sampling error.